Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reguel Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705108 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan video hasil dari analisis robot Gundam, yaitu pada video hasil analisis yang telah diberikan oleh Pak Febi. Nah, di mana ini untuk memenuhi tugas dari UTS teori. Nah, jadi pertanyaannya, lakukan analisis terhadap robot Gundam dalam video ini, mulai dari spesifikasi sistem penggerak atau locomotion system, mekanisme, aktuator, dan sistem transmisi yang digunakan, bagaimana tentang kinematika dan dinamika robot, dan jelaskan apakah ada sensor yang digunakan. Nah, jadi setelah saya menonton video ini, yang kira-kira durasinya sekitar 2 menit. Nah, jadi dapatlah saya hasil analisis yang sudah saya rangkum di dalam Google Docs. Nah, jadi robot yang kita lihat dari robot ini yaitu robot tempur, ya. Robot tempur fiksi yang dimana ini diciptakan di Gundam Factory di Yokohama, Jepang. Nah, jadi ini adalah berikut analisis teknisnya. Yang pertama itu ada spesifikasi umum. Nah, untuk spesifikasi umumnya itu model yang digunakan RX78F00. Tingginya 18 meter, beratnya itu sekitar 25 ton metrik. Terus degree of freedom atau derajat kebebasannya itu ada total 24 DOF. Nah, di mana tidak termasuk jari tangan yang memiliki gerakan terbatas, didistribusikan secara strategis untuk meniru gerakan manusia yang paling ikonik. Nah, lalu terdapat 3 DOF di setiap kaki, 3 DOF di setiap lengan, dan beberapa rotasi pinggang, gerakan torso, dan di leher atau kepala. Nah, kemudian untuk dimensi dan bobotnya sendiri itu tingginya 18 meter, tadi kan tingginya. Kemudian bobotnya itu 25 ton metrik, yang dimana menempatkan dalam kategori struktur rekayasa sipil. Nah, lalu sebagai perbandingannya ini kita buat dari contoh sekitar 4-5 gajah Afrika dewasa. Lalu material dan rangka yang digunakan yaitu yang pertama ada rangka utama atau frame, yaitu terbuat dari baja struktural. Nah, pemilihan ini didasarkan pada kekuatan, kekakuan, dan biaya yang relatif terjangkau untuk skala proyek gitu. Nah, desain rangka yang dipastikan telah melalui analisis elemen hingga Finite Element Analysis atau VEA yang ekstensif. Nah, kemudian cangkang atau eksterior atau armor. Nah, di bagian kulit atau armor kita bisa lihat terbuat dari carbon fiber reinforced polymer atau CFRP dan fiberglass reinforced polymer atau FRP. Nah, kemudian untuk locomotion systemnya itu ada mekanisme. Yang pertama itu ada Gundam Dock. Jadi untuk Gundam Dock sendiri itu dia ditopang oleh seluruh tubuh yang platformnya bergerak, ya. Maksudnya di sini platformnya itu bergerak secara fisik untuk menahan beban dan menggerakkan Gundam maju mundur yang keluar dari hangarnya. Jadi istilah hangarnya itu dari obstacle-nya gitu. Ini adalah batasan fundamental yang disebabkan oleh hukum fisika yang dikenal sebagai hukum kuadrat kubik atau square cube law. Lalu, robot sebesar 25 ton ini juga membutuhkan kaki yang tidak proporsional, sebesarnya hanya untuk menopang dirinya sendiri, apalagi untuk berjalan. Nah, oleh karena itu, Gundam Dock berfungsi sebagai tulang punggung dan kaki eksternal. Lalu untuk gerakan kakinya itu, karena dia tidak menopang beban 25 ton, jadi sifatnya demonstratif atau kinematik, sementara penopangnya utamanya pada Gundam Dock ini kan tadi sebagai batasan fundamental untuk menggerakkan Gundam maju dan mundur kan. Nah, lalu aktuator dan sistem transmisi. Nah, untuk aktuator dan sistem transmisi yang digunakan itu untuk aktuatornya dia itu menggerakkan sendi-sendi yang bobotnya begitu masif. Jadi robot ini menggunakan kombinasi motor listrik yang sangat kuat yang dihubungkan ke reduksi kecepatan atau speed reducer atau gearbox. Nah, lalu ada reduksi atau gearbox
Nah, reduksi ini sangat penting untuk mengubah kecepatan putaran motor yang tinggi menjadi torsi atau gaya putar yang sangat besar. Nah, torsi inilah yang mampu mengangkat lengan dan kaki robot yang beratnya bertonton. Nah, jenis reduksi yang digunakan kemungkinan besar adalah strain wave atau gearing harmonic drive atau planetary gearbox karena efisiensi dan torsinya yang tinggi. Lalu untuk sistem transmisinya itu dia mengambil kekuatan dari motor dan gearbox yang akan disalurkan ke step sendi melalui rangka-rangka mekanik yang kokoh. Lalu yang ketiga itu ada tentang kinematika dan dinamika robot. Jadi di sini kita ke kinematika dulu. Jadi kinematika yang digunakan ini ada dua yang terus-menerus menyelesaikan sistem kontrol robot. Yang pertama itu ada kinematika maju atau forward kinematics, yang dimana dia menghitung posisi akhir tangan atau kaki berdasarkan sudut dari step sendi. Jadi ini digunakan untuk verifikasi robotnya. Kemudian untuk kedua ada kinematika terbalik atau inverse kinematic. Jadi ini di satu titik di langit robot, dia tidak memerintahkan step sendi untuk bergerak sekian derajatnya. Sebaliknya, robot-robot ini menentukan koordinat titik akhir atau ujung jari. Nah, jadi prosesnya ini yang sangat rumit, jadi dia memerlukan perhitungan matematis yang sangat rumit dan harus dilakukan secara real time. Kemudian ada dinamika robot. Dinamika yang digunakan ini ada dua, yaitu inersia dan speed atau kecepatan. Dia itu dapat menghentikan lengan seberat beberapa ton yang sedang bergerak menghasilkan gaya momentum yang dahsyat. Nah, dia menggunakan akselerasi yang sangat halus, kan gerakannya dimulai pelan, terus dipercepat lalu diperlambat secara bertahap sebelum berhenti. Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah getaran atau osilasi dan tekanan berlebih pada struktur robotnya. Kemudian ada dynamic control atau kontrol dinamis, di mana sistem kontrol harus secara aktif mengelola distribusi berat saat robot bergerak. Misalnya saat mengangkat satu kaki, pusat gravitasi, tubuh harus digeser untuk menjaga keseimbangan. Nah, kita kembali lagi tadi ke Gundam Dog itu. Kemudian ada sistem kontrol otaknya. Jadi otaknya ini ada arsitektur kontrol yang digunakan itu ada master controller, yang dimana dia akan mengirimkan perintah ke controller yang lebih kecil di step sendi atau kelompok sendi. Lalu ada software atau perangkat lunak yang digunakan yaitu ROS, Robot Operating System, yaitu framework yang fleksibel untuk pengembangan robotika. Ini salah satu contoh framework yang digunakan pada Gundam Dove ini. Lalu untuk terakhir, jelaskan apa sensor yang digunakan. Nah, sensor yang digunakan itu ada berbagai macam. Jadi ada sensor yang untuk dia itu kompleksitas dan ada yang dia rahasia atau proprietary. Nah, jadi yang pertama itu ada position sensor atau encoder. Nah, ini sensor yang dia itu paling fundamental, di mana setiap sendi yang digerakkan motor pasti memiliki encoder presisi tinggi. Nah, sistem kontrolnya itu tidak mungkin dilakukan secara presisi. Nah, yang kedua itu ada motor current sensor. Digunakan untuk memonitor arus listrik yang masuk ke setiap motor. Jadi ada lonjakan arus yang bisa mengindikasikan adanya beban berlebih atau hambatan berfungsi sebagai sistem proteksi. Lalu yang ketiga ada kamera dan sensor visual. Pada kokpit robot dipasang kamera 360 derajat yang mentransmisikan visual 4K secara real time menggunakan teknologi 5G. Jadi ini lebih ditujukan untuk pengalaman pengunjung. Misalnya kalau ada simulasi VR. Nah, jadi simulasi VR ini dapat menjadi gambaran navigasi otonom dari robot itu sendiri. Kemudian water resistance dan temperatur sensors. Jadi karena kita tahu kan di Jepang terutama di kota Yokohama itu temperaturnya sangat dingin ya di luar ruangan dan kelembapannya itu pun tidak teratur, maka dia itu dipasang komponen internal yang digunakan untuk mencegah kerusakan dari si sensor robot. Jadi biar dia seimbang dalam memantau suhu dan perlindungan kelembapan. Kemudian ada rotary encoder absolute yang dipasang di setiap sendi. Sensor ini memberikan umpan balik posisi sudut yang setiap saat dapat dimatikan dayanya. Jadi ini demi keamanan untuk vital dan presisi. Kemudian ada strain gauge
yaitu sensor yang kemungkinan dipasang pada setiap titik-titik kritis di rangka baja robot untuk memantau tegangan dan regangan material secara real time, untuk memastikan struktur tidak pernah mendekati batas kegagalannya. Lalu sensor eksternal yang digunakan itu ada anemometer atau sensor kecepatan angin yang dipasang di Gundam Dock. Jadi dia itu memberikan beban lateral yang sangat besar pada struktur setinggi 18 meter. Kemudian ada visual cam yang dipasang untuk pengalaman pengunjung. Jadi dia dipasang di setiap area yang digunakan untuk memantau keselamatan para operator robot. Jadi demikianlah hasil dari analisis robot Gundam saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.